Selamat siang untuk kita semua. Siang. Selamat siang. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu, terlebih khusus Kak Ria. Oke, sebelum kita memulai, kita perkenalan dulu. Kak Ria, bisa nyalakan mic-nya. Ya, halo. Ya, halo Kak Ria. Dari Malang nih. Ya, nama lengkap, nama panggilan, nama sayang juga tidak apa-apa Kak Ria. Nama lengkap Francisca Safrekohale, nama panggilan Ria. Kak Ria, kami minta waktunya karena ini untuk kami untuk mata kuliah micro teaching mewawancarai Kak Ria terkait dengan kampus mengajar yang Kak Ria kan mengikuti kampus mengajar. Jadi kami bertanya seputar pengalaman Kak Ria waktu di jadi guru waktu kegiatan kampus mengajar. Teman-teman yang lain, saya memberikan waktu untuk teman-teman bertanya lebih dulu. Saudara Max, sama Nita, silahkan. Oke, baik. Oke, baik Kak Ria, selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ini saya mau bertanya mengenai pengalaman waktu di sekolah. Waktu itu mungkin banyak pengalaman yang Kak Ria alami waktu di sekolah dalam kampus mengajar. Itu bisa diceritakan seperti apa pengalaman itu? Coba. Ya, Kak Ria, dari Max menanyakan pengalaman Kak Ria waktu mengajar di sekolah. Bisa diceritakan Kak Ria? Bisa. Jadi kan kakak mereka di sekolah tuh bukan full mengajar, hanya bantu-bantu guru. Jadi kalau misalkan guru mereka minta untuk mengajar pas mereka halangan, baru kami bisa mengajar gitu. Jadi selama pengalaman mengajar anak-anak SD itu ya beda sekali dengan mengajar anak SMP. Jadi kalau mengajar mereka tuh tidak harus kayak kita terpaku sekali di materi yang kita kasih. Jadi harus ajak bermain dulu, ajak mereka untuk serius belajar dulu baru bisa. Jadi kalau mereka seribut tidak bisa tiba-tiba kita langsung suruh mereka berhenti untuk langsung lanjut belajar, tidak bisa. Karena masih anak-anak ya? Iya. Karena masih anak-anak. Iya, betul sekali. Jadi kayak masuk mengajar, kita tidak bisa langsung, ya anak-anak 1+1 sama dengan berapa? Itu pasti mereka tidak mau ya. Mereka pasti maunya kayak siapa ya? Kayak Adi mempunyai satu buah mangga. Rani juga mempunyai satu buah mangga. Jadi kalau Adi dengan Rani menggabungkan buah mangga tersebut jadinya berapa? Begitu dulu ya Kak Ria? Iya. Kalau ajak cerita dulu baru bisa. Iya, berarti lebih seru mengajar anak SD daripada anak SMP dengan anak SMA ya? Oh, ya seru, aduh, memang seru juga harus tahan napas mengajar. Iya juga ya. Nah, terus dari yang lain ada yang mau bertanya selain Kakak Max tadi yang menanyakan tentang pengalaman mengajarnya waktu di sekolah? Baik, saya Franis Junidin ingin bertanya dengan Karya. Kita tahu sekarang kondisi sekarang itu COVID-19. Mungkin selama proses belajar mengajar
di sekolah yang penempatan untuk karya mungkin ada kendala saat proses belajar mengajar selama kondisi COVID ini. Ya, langsung jawab ya Pak. Iya, Kak Ria, Iya. bisa langsung dijawab. Jadi ini pertanyaannya mengenai yang kesulitan yang dialami begitu. Ya karya. Selama Mungkin ada begitu. Selama jadi ada di sekolah. Jadi di sana di kakak mereka mengajar di sekolah namanya SD Negeri Oya. Nah, awal pergi itu pembelajarannya kesif. Terus setelah itu, setelah selesai ujian MIT, itu pembelajaran setiap hari tidak pakai shift. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dengan batas waktu pelajaran. Jadi kesulitan yang paling besar tuh itu soal waktu. Waktu pembelajaran kan batas. Jadi anak-anak kalau pergi sekolahnya pergi itu paling lama di sekolah itu 2 jam belajar. Jadi biasanya dari jam 8 sampai jam 10 itu selesai. Jadi paling sulit itu soal waktu. Mereka kalau pergi, misalkan pergi jam 8, terus gurunya terlambat pergi sekolah, jadi anak-anak terima pelajaran tuh hanya beberapa jam. Jadi susah kalau mau jelaskan materi dalam 1 hari untuk mereka mengerti, memang itu susah. Waktunya terbatas, jadi mereka belajar di sekolahnya berbentar, untuk belajar banyak di rumah. Jadi soal kesulitan itu waktu pembelajaran terbatas. Jadi susah anak-anak untuk belajar misalkan ada tugas, terus mereka harus bahas tugas materi 1 kali begitu 1 hari tidak bisa. Misalkan suka kasih materi otomatis guru langsung kasih PR terus anak-anak pulang begitu. Kalau pergi tidak belajar berarti hanya bahas PR saja, bahas PR kasih kemarin terus langsung pulang. Jadi susah sekali anak-anak untuk mengerti cepat materi yang guru kasih. Begitu. Seperti itu kesulitannya. Bagaimana ya Pak? Iya, memang waktunya kurang memadai. Jadi kita mau buat secara maksimal untuk anak-anak juga tidak bisa karena dari jam 8 sampai jam 10 hanya 2 jam, belum lagi guru mata pelajarannya terlambat. Aduh. Iya. Kadang sih terlambat. Iya, kadang terlambat. Belum lagi kalau anak-anak kita masuk, ya anak-anak kita langsung bahas tugas atau bahas materi ini. Mereka lagi belum mau, jadinya kita harus menceritakan pengalaman dulu atau apa begitu baru mereka mau. Jadi memakan waktu cukup lama hanya untuk bahas pengalaman. Belum lagi masuk materi ya. Itu ya. Dari teman yang lain? Dari saya. Nita. Saya cuma mau tanya sedikit, bagaimana perasaan Kakak Ria saat awal mengajar anak-anak SD? Baik Nita. Jadi perasaan awal senang karena kan ketemunya anak SD. Awal-awal kan senang karena ketemu anak SD, jadi pikirnya bisa diatur anak SD nih kan, kita mengajarnya bisa kita suruh mereka begini begitu. Ternyata lebih susah lagi mengajar anak SD daripada mengajar anak SMP dengan SMA. Jadi awal itu senang, tapi setelah setiap hari mengajar bawaannya perasaan apa ya, harus banyak sabar. Terakhir senangnya tiba-tiba berubah. Yang dari tiba-tiba berubah, ternyata susah juga mengajar anak SD. Lebih susah lah dari mengajar anak SMP SMA. Tapi setelah itu ya senang lah, karena kan ada pengalaman juga bisa mengajar anak SD. Jadi bisa tahu ya, pengalaman mengajar anak bisa tahu lah
kita selama mengajar anak SD nih ya seperti itu. Perasaan sabar harus banyak gitu. Tapi tetap senang gitu. Berarti mengajar anak SD ini menyiapkan stok kesabaran yang banyak. Jadi berasa ya Kak Ria, waktu masih SD, terus sekarang sudah jadi guru SD. Kayak pengalaman terulang kembali. Dulu SD kita guru masih begini-begini, kita pergi lari ke sana kemari, main sana sini. Jadi Kak Ria waktu mengajar berasa juga ya, pasti mikir begini, aduh Iya. berarti saya punya guru dulu tuh begini. Pengalaman Kak Ria yang paling Kak Ria ingat itu apa waktu mengajar bersama dengan anak-anak, dengan guru-guru di sekolahnya, itu pengalaman yang paling Kak Ria ingat dan selalu akan dikenang, itu kira-kira apa ya? Itu pas mengajar kelas itu. Mereka kalau kita mengajarkan, misalkan kita sementara jelaskan di depan, itu mereka dengar. Giliran kalau kita kasih gas, kayak kasih latihan mereka kerja begitu, kalau mereka tidak mengerti, kita kasih kesempatan untuk bertanya kan. Nah, mereka datang bertanya itu bukan satu-satu orang. Satu meja guru tuh penuh dengan anak-anak. Jadi nanti kita bilang sabar. Ini satu-satu. Mereka tidak mau, ibu saya duluan. Itu kalau kita bilang, kalau dengan kasar kita jawab, nanti mereka juga tidak mau datang tanya lah. Itu dong sudah dulu bilang ibu jawab. Jadi seperti itu. Pengalaman yang terkesan gitu. Berarti yang paling berkesan, karena mungkin sekarang kalau kita mengajar ataupun turun langsung ke sekolah, pasti itu sudah tidak ada lagi. Karena sekarang palingan kita mau tanya, sudah mengerti? Sudah. Tapi kenyataannya tidak ada yang mengerti. Mengajar anak SD ini butuh cepat paham, berarti butuh banyak media sekalian. Atau ke mana Kak? Bagaimana ulang? Bisa ulang adik? Bisa diulang, Nek. Maksudnya ini hanya sekedar apa? Tidak bertanya mungkin. Bagi saya itu supaya lebih pahamnya, cepat mengerti. Mengajar anak SD ini mungkin banyak lebih banyak materi atau kemana? Maksudnya lebih banyak materi atau kayak media pembelajaran yang lain begitu ya? Sekali mengajar itu supaya lebih paham gitu. Kalau di buat bagaimana supaya anak-anak lebih paham. Iya. Kalau di tempat kami mengajar di SD itu tuh, mereka kan pakai buku tematik kan. Jadi materinya tuh terpaku di situ, itu apa buku. Terus guru-guru di sana tidak terlalu yang kayak media pembelajaran lain selain buku tematik itu tidak terlalu pakai. Kecuali misalkan kami minta bantuan, minta tambahan begitu, waktu tambahan untuk anak-anak belajar di rumah, itu yang biasa kami yang kasih. Kayak misalkan suruh mereka nonton video pembelajaran gitu. Terus kalau ada tentang kayak percobaan, kan di SD juga ternyata kayak ada percobaan yang mereka terkait materi yang mereka belajar. Jadi soal media pembelajaran tambahan tuh itu kurang sekali di sekolah yang kakak dong ajar gitu. Mereka terpaku di satu buku karena semua dari kelas 1 sampai 6 itu semua pakai buku tematik. Jadi guru kelas masuk hanya itu, pakai media yang itu, media pembelajarannya hanya buku tematik. Bagaimana, Mek? Sesuai yang Mek tanyakan atau? Oh, sudah. Atau masih ada yang mau tambah nih?
Pertanyaan saya tadi mengenai kompetensi dasar guru. Yang saya ambil di sini hanya satu dengan yang pertama kompetensi sosial. Yang saya tanyakan di sini gimana pendekatan Kakaria dengan lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan lembaga supaya lebih dekat dengan masyarakat itu, Pak. Kayaknya seperti itu, Pak. Ya, kayak Pendekatan dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah masyarakat, begitu, Pak De? iya, maksudnya diterima atau tidak di situ mengajar anak-anak begitu. Jadi waktu pergi kan yang terima duluan kan pemerintah. Nah itu duluan di masyarakat. Habis itu mereka baru antar ke sekolah. Jadi kalau soal pendekatan dengan masyarakat, terus maksud mereka terima atau tidak itu, mereka terima karena kan waktu kakak mereka mengajar tuh ada pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Itu biasanya sore hari. Jadi orang tua tuh selalu izinkan mereka pu anak untuk ikut mengajar. Terserah kita mau sampai jam berapa. Intinya mereka pu anak pulang dan selamat. Begitu. Jadi masyarakat di sana tuh semua baik. Soal misalkan kami kan mahasiswa, jadi pergi tuh di sana tuh mereka soal terima mahasiswa tuh itu mereka menghargai sekali di sana. Justru di sana mereka lebih dekat kalau lebih dekat lagi dengan mahasiswa daripada dengan masyarakat dengan guru-guru yang ajar di situ. Jadi misalkan kalau kita minta untuk anak-anak pergi belajar itu orang tua selalu izinkan, wajib anak harus ikut begitu. Jadi mereka terima kita kehadiran di sana, terima dengan baik begitu. Di Jadi masyarakat maksudnya di bagaimana situ ini? begitu welcome. Pasko atau pertanyaan lagi? Sudah. Jadi pendekatannya itu Kalau kayak lewat komunikasi. berarti sangat seru ya Kakaria mereka di sana. Ya, jadi rasanya jadi pengen ikut deh. Tapi masih tahun depan kami. Oke, baik, Kakaria. Terima kasih atas jawaban kompetensi atau pendekatan kompetensi sosial atau mendekatkan masyarakat. Ternyata enak juga cara pendekatannya Kakaria. Oke, baik, terima kasih. Kita kembalikan. Ya, Terima kasih juga. terima kasih Kakaria dan mohon maaf sebelumnya. Minta maaf juga. Iya. Terima kasih Terima juga kasih untuk banyak, Kakaria. teman-teman. Oke, terima kasih Kakaria. Moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dan nanti kita bertemu lagi di kampus untuk luring yang berikutnya di semester berikutnya. Terima kasih Kakaria. Terima kasih juga.